Om Swastiastu, semeton semuanya. Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Titiang Inyeman Rudana dalam channel YouTube Undagi Bali. Kali ini Titiang akan kembali berbagi tentang cara menentukan posisi pintu masuk pekarangan rumah menghadap ke barat. Pertama-tama, sesuai dengan template yang kita tampilkan ya, kita asumsikan bahwa rumah ini berposisi di sebelah timur jalan. Nah, ini jalan itu yang klik, jalan ini melintang dari selatan ke utara, sementara rumah ini adalah di timur jalan. Ini timur, ini barat, ini selatan, dan ini utara. Itu terlebih dahulu ya. Baik semeton, kita mulai saja. Jadi sesuai dengan template yang kita tampilkan, jadi ada dua template rumah yang besar seperti rumah di desa misalnya ya, dimana lebar depan itu lebih dari 10 meter, karena rata-rata rumah di desa atau rumah yang gede seperti ini yang komplit ya, kebanyakan lebih dari 10 meter lebar depan ini. Nah, seperti itu semeton ya. Kemudian yang template kedua kurang dari 10 meter. Nah, sekarang yang menjadi rujukan ya, yang prinsip ya, adalah depan rumah kita ini, lebarnya ya, lebar dari ujung selatan. Nah, ini selatan ya, yang kita klik. Dari selatan ini kita ukur ya, dari ujung selatan batas pekarangan rumah kita tuh kita tarik ujung sampai ke ujung ini ya, sampai di utara, kita ukur dengan meteran. Nah, seperti ini. Setelah kita ketahui angkanya, nah sesuai dengan template ini ya, di gambar yang kita tampilkan adalah 19 meter. 19 meter inilah kita bagi 9 sekarang. Rumusnya itu bagi 9 ya. Lebar depan rumah kita itu kita bagi 9 dari ujung kiri ke kanan. Itu yang kita maksudkan ya. Setelah kita bagi 9, tentu kita akan mendapat pembagian. Dapat berapa 19 bagi 9? 19 bagi 9 itu adalah 2 meter 11 ya. Coba kita tes sekarang, 2 meter 11 dikali 9. Oke, jawabnya 19 meter, benar. Jadi kita mempunyai kotak sekarang 2 meter 11, 2 meter 11, 2 meter 11, 2 meter 11, 2 meter 11. Nah, sama kotaknya ini ya. Nah, kemudian kotak ini akan diwarnai. Kotak-kotak yang saya tampilkan ini adalah baku sifatnya, rumus katakanlah ya, baku, rumus dari sastra katakanlah seperti itu. Ada warna-warnanya, nggih. Nah, ngitungnya dari mana? Selalu ini prinsip ya. Prinsipnya lebar depan rumah kita itu kita bagi 9 ya, berapapun panjangnya kita bagi 9. Kemudian kita menghitung dari kiri ke kanan. Mana yang dimaksud dengan kiri? Oke, contohnya ini. Saya tampilkan figuran. Figur ini, nah istri ya. Ini tangan kiri. Ini disebut dengan tangan kiri ya. Ini disebut tangan kanan. Jadi kita berdiri di depan rumah menghadap ke jalan. Nah, itu. Gampangnya begitu. Sama seperti ini. Ini kan menghadap ke jalan. Ini tangan kiri, ini adalah tangan kanan. Seperti itu, menghadap ke jalan. Jadi itulah yang dimaksud dengan kiri. Mana kirinya? Ini. Kita hitungnya dari ini. Kebetulan ini adalah cloud. Nah, seperti itu ya. Tidak selalu dari cloud, karena nanti berbeda dengan hadapan rumah yang menghadap ke timur. Nah, jadi hitungnya adalah dari kiri. Kiri ke kanan, kiwo ke tengen. Nah, jadi kita hitung sekarang. Satunya paling kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kotak-kotak ini, pembagian ini masing-masing kotak ini, warna-warna ini yang kita maksudkan sudah baku. Cuman dia itu bisa berkembang. Semakin lebar depan rumah kita itu semakin lebar kotaknya. Semakin sempit lebar rumah kita itu semakin sempit kotaknya. Tetap dia bagi 9 ya. Warnanya tetap seperti ini. Nah, kemudian warna-warna inilah memiliki arti yang berbeda, memiliki aura dan vibrasi
yang berbeda ya, ada positif, ada negatif, ada baik, ada buruk. Nah, seperti itu. Nah, disinilah kita akan memilih sekarang sesuai dengan artinya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Kita artikan saja dulu. Nomor satu, apa artinya nomor satu ketika milih nomor satu? Jadi sebut saja ini adalah sebagai dalil ya, atau konsekuensi daripada masing-masing kota ini. Kalau kita memilih itu konsekuensinya apa? Nah, kan begitu ya. Kalau misalnya kita memilih nomor satu ini, sastra mengatakan ini katanya akan sering sungkan. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh. Pemilihan dalam kota ini katanya akan berpengaruh terhadap seisi rumah ini, keluarga di sini ya, akan berpengaruh katanya menurut sastra, sehingga kita akan memilih yang baik. Nah, seperti itu sebetulnya ya. Kemudian nomor satu yang ulangi, sering sungkan katanya, jadi tidak disarankan. Sering sungkan artinya sering sakit-sakitan. Nah, seperti itu ya. Kemudian nomor dua, apa artinya nomor dua? Kerauhan alingsir. Kerauhan alingsir, kalau bahasa Indonesianya tidak selalu kita kedatangan orang tua, bukan begitu artinya. Artinya tua itu dalam arti sudah tahu benar dan salah, orangnya bijak, orangnya adem, sejahtera, damai. Itu yang dimaksud tua ya. Itu pengertiannya, definisinya ya. Tidak bisa diartikulasikan mentah-mentah bahasa Indonesia atau translate-nya nggak boleh seperti itu, Kerauhan anak lingsir ya, bukan berarti kita kedatangan orang tua. Wah, capek, bahaya nanti kalau kedatangan orang tua ya. Selalu kedatangan orang tua. Jadi definisinya itu adalah kita menjadi bijak, paham, bijaksana, sejahtera, damai. Itu yang dimaksudkan. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. Apa artinya nomor 3? Nomor 3 itu artinya mesentano. Nah, mesentano ini artinya bergenerasi, punya keturunan, tidak putung nantinya. Nah, seperti itu, ngerti nggak putung ya? Putung itu tidak mempunyai keturunan. Manul katakanlah seperti itu. Ya maaf ya, ini terlalu ekstrim. Jadi mesentano itu artinya bergenerasi. Ada generasi, kita memiliki keturunan ya. Nah, kita memiliki penerus. Itu artinya. Kalau artikulasi mesentano. Kemudian nomor 4 ini artinya kasorang rabi. Nah, jadi kasorang rabi itu artinya kalahan kuranan. Kuranan mana? Kuranan mani apa kuranan loh, kan begitu. Kalau kita bicara rabi, konotasi rabi itu adalah memang perempuan. Kalau laki itu raja lawannya. Yang laki namanya raja, yang perempuan rabi. Cewek cowok. Nah, seperti itu. Kalau istri, suami, begitu lawannya ya. Kalau rabi itu berarti konotasinya adalah perempuan. Kasorang rabi. Jerih enak luh konene rago. Nah, seperti itu. Kalau kita memilih nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Nah, ini nomor 5. Kepandungan. Apa itu kepandungan? Kepandungan itu bahasa lampau ya. Mungkin jarang para Yohana sekarang itu, para remaja sekarang sedikit yang paham tentang kepandungan ya. Kepandungan itu artinya kecurian ya, sering kehilangan. Itu yang dimaksud dengan kepandungan. Memandung, mencuri. Kepandungan, kecurian. Nah, begitu maksudnya. Kepandung artinya ramo, memandung sito, artinya ya seperti itu, sejenis pemaksaan yang tidak ada izinnya, seperti itu ya. Merampas sifatnya, merampas tanpa izin ya, merampas, kan begitu. Merampas dengan kekerasan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kepandungan, mengambil hak orang lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian nomor 6, apa artinya nomor 6? Suko. Nah, suko artinya lego, damai, sejahtera, gemoh ripah lojinawi. Itu arti suko ya. Bukan berarti suko itu bukan berarti suka. Artinya suka itu kan mau, minat, like gitu istilahnya. Beda artinya. Suko Bali aja sama suka Jawa itu beda ya. Suko Bali itu lego, damai, tentrem, raharjo, gemoh ripah lojinawi. Itu dimaksud suko. Lawan suko itu duko. Nah, begitu ya. Bukan suka dalam arti mau. Nah,
tidak bisa begitu ya. Itu artikulasinya. Kemudian nomor 7 sekarang apa artinya 7? Kalau 7 itu rahayu. Nah, rahayu ini selamat artinya ya. Rahayu, salam rahayu, damai, santun, santui, adem, gemuh ripah lojinawi, tato titit ndrem raharjo. Itu pengertian rahayu, segar. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 8, apa artinya nomor 8? Mangih doso saking oko. Nah, artinya kita mendapat hal buruk, kita mendapat dosa dari anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki ya. Oko itu adalah anak, mewakili kata-kata apa ya istilahnya itu, mewakili kata ganti, disebut kata ganti ya, disebut kata ganti anak kita. Oko itu anak, baik lanang maupun istri, dua-duanya ya, disebut dengan oko. Kemudian nomor 9, apa nomor 9 artinya? Tiwas. Tiwas itu artinya miskin ya. Kalau tiwas itu memang spesifik dia miskin finansial. Tiwas ya, ada men tiwas jak men sugih. Nah, seperti itu dimaksudkan. Khusus dia spesifik kalau tiwas itu miskin finansial. Seperti itu semeton. Nah, kemudian ketika kita memilih salah satu di antara sekian, apakah nomor 2, nomor 3 dan lain sebagainya ya. Yang pasti apapun yang kita pilih harus dia berposisi baik 100% maupun separuh di pemedalan, pas di pemesuanan, pas di pijakan kaki, pas di lompang ya. Ini misalnya seperti ini. Maksud hati memilih nomor 2, kenapa ada nomor 1 yang lewat? Ketika kita akan tarik lurus tidak masalah, yang penting ini sudah ya, itu fleksibelnya nih. Kalaupun kita dianggap memilih nomor 3, ini juga boleh. Kenapa? Karena zona 3 ini sudah ada di sini. Itu yang kita maksudkan. Jadi paling tidak aura ini sudah masuk di dalam zona lubang yang kita butuhkan. Itu sebetulnya tidak harus 100%. Apakah dari as ngambilnya? Tidak. Yang penting berada di posisi ini, walaupun sedikit, walaupun banyak, tidak harus di as ya, betul. Seperti itu teman-teman. Biar tidak ini ya, baku nanti kalau pas di as ya malah susah kita membangunnya, sangat susah sekali. Jadi kita akan menyinkronkan dengan kebutuhan itu akan agak susah. Nah, seperti itu teman-teman mengenai pilihan manapun yang dipilih ya. Nah, kemudian Titi akan menjelaskan banyak juga pertanyaan ketika kita misalnya sudah punya pintu gerbang seperti ini. Oke, katakanlah karena kita punya mobil sehingga kita membutuhkan akses keluar masuk yang lebar, kita membuat gerbang. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau misalnya kita sudah membuat gerbang, haruskah kita membuat angkul-angkul lagi? Nah, seperti itu pertanyaannya. Tidak harus. Kalau menanyakan keharusan, tidak ada harus ya. Kenapa tidak harus? Karena angkul-angkul maupun gerbang itu beda nama ya, beda nama tapi fungsinya sama. Kalau yang lebar namanya angkul-angkul, maaf ya, kalau yang kecil lubangnya namanya angkul-angkul, yang gede namanya gerbang seperti ini. Kalau yang terpisah namanya apit surang atau cani bentar. Sama-sama memiliki akses tujuannya, fungsinya sama, bentuknya berbeda. Nah, seperti itu. Kalau tinggi misalnya itu gelung kori namanya. Nah, jadi beda bentuk, beda nama, yang penting fungsinya sama. Jadi haruskah kita membuat angkul-angkul lagi kalau kita sudah membuat gerbang? Tidak. Tidak harus ya. Kecuali itu memang keinginan kita memiliki finansial, kemudian kita ingin agar ajak Bali gitu misalnya, tempatnya memungkinkan, uang ada, tidak masalah, itu beda lagi, bukan keharusan, itu adalah keinginan. Itu yang kita maksudkan ya, itu adalah keinginan. Jadi haruskah ketika kita akan membangun keinginan kita di sini, nah, haruskah kita dengan ukuran
pintu masuk ini memposisikan, tidak, karena ini sifatnya sudah aksesoris, dia bukan utama ya. Kita utama itu hanya satu, utama itu tidak ada dua, paling-paling setelah utama itu istimewa. Itu yang kita maksudkan ya. Nah, tidak harus nggih fungsinya keluar masuk, baik dia berupa gerbang maupun angkul-angkul ya. Mana yang kan kita butuhkan? Gerbang, oke, kita buat gerbang. Kalau gerbang yang utama, ini yang apa menjadi alternatif. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus ya sebenarnya, kecuali kalau memang ada keinginan, kalau finansialnya cukup, media memungkinkan, ya tidak masalah, berbeda lagi terusnya. Seperti itu, semeton sudah terjawab ya. Jadi kita tidak harus membuat ganda pintu masuk, kecuali itu adalah keinginan. Oke. Nah, kemudian sekarang Titiang akan menggabungkan bukan menggabungkan, mensinkronkan dalil yang tadi. Kalau dalil-dalil yang disebutkan yang Titiang bacakan tadi, ada sering sungkan, karauhna lingsir, mesantano, kasorang rabi, kepandungan, suko, rahayu, mangedoso saking oko, tiwas. Itu kan dalil-dalil sastra di mana orientasinya itu bersifat abstrak ya. Orientasinya bersifat abstrak, dalam arti kita juga tidak bisa akan membuktikan benarkah seperti itu nantinya, karena itu berupa ranahnya keyakinan. Keyakinan ini tidak bisa keyakinan itu ya, itu berbeda. Keyakinan dengan kebenaran itu berbeda. Nah, kalau dalil Titiang ini adalah murni logika, estetika, dan etika ya. Dalil Titiang adalah murni logika, estetika, dan etika. Logika sekarang, kenapa kita memilih ini nomor 2 misalnya? Secara logika memang kita membutuhkan akses yang lebar. Nah, seperti itu secara logika. Nah, jadi benar kita memilih di sini lebar pintunya secara logika, kita biar bisa masukkan mobil. Nah, seperti itu logikanya. Kemudian estetikanya apa? Seni ya, kita membuat seni di sini. Kemudian etikanya mana? Etikanya ya, jadi karena di sini merajan, dajan ya, kita delodeng ya pemesuan. Nah, gitu istilahnya. Akses keluar masuk. Kalau di sini kita membuat akses keluar masuk, oke, katakanlah kita memilih nomor 6. Ya, jadi secara etika bangunan pas di di merajan mepet sekali. Jadi etikanya tidak masuk. Nah, seperti itu. Seperti itu dalilnya. Itu yang dimaksud dengan etika bangunan ya, agar bangun tidak saling saling nabrak, saling berimpit, dan saling tumpang tindih, biar gak seperti itu. Itu etika bangunan namanya. Kalau estetikanya ya mutlak seni. Kalau logika itulah kebutuhan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa zaman dulu banyak yang pakai angkul-angkul seperti ini? Logikanya juga masuk karena kebutuhannya memang akses keluar masuk itu tidak ada barang yang gede. Paling-paling tengalo, lampit, sang, penara, sab, dulang. Nah, seperti itu. Barang-barang yang keluar masuk. Ya, paling-paling gangan. Tahu gangan nggih? Untuk wadah-wadah meri itu, gangan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu sudah tidak barang-barangnya sudah berpindah sekarang, maaf ya, upgrade katakanlah, mengikuti zaman modern. Sekarang yang ada mobilnya kadang Pajero Sport, Fortuner, seperti itu ya. Paling tidak aksesnya butuh di sini. Kalau yang gede bisa masuk, yang kecil lebih bisa. Jadi inilah kebutuhan, inilah logika. Logika dulu masuk, logika sekarang masuk. Nah, seperti itu. Itu yang kita maksudkan mensinkronkan, tidak ada yang salah ya. Membuat ini pun tidak salah ya. Secara logika masuk, secara estetika masuk, secara etika masuk, secara sastra juga masuk. Seperti itu. Kalau kita masukkan angkul-angkul di zaman sekarang cuman ini saja, angkul-angkul saja, sementara kita punya mobil, secara sastra masuk, secara logika tidak masuk. Kita punya mobil ya, kita parkirnya di sini di jalan ya, logikanya tidak masuk. Walaupun secara estetika dan
etika masuk. Nah, seperti itu. Jadi kita berusaha apa ya, semuanya itu masuk. Yang paling penting logika menurut saya. Oke, baru menyusul yang lain-lainnya. Seperti itu semeton. Nah, itu mengenai rumah yang gede seperti rumah di desa ya. Pada prinsipnya Titiang ulangi kesimpulannya. Ketika rumah itu lebarnya lebih dari 10 meter, pembagiannya adalah bagi 9, ngitungnya dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu ya. Jangan pernah menjiplak, artinya copy paste, jangan pernah mengcopy paste, karena pembagian hadapan rumah ini, maaf ya, juklaknya hadapan rumah ini beda-beda, tidak bisa disama dengan rumah menghadap ke timur, ke utara ataupun ke barat, tidak bisa ya, tidak, selalu berbeda ya, juknisnya itu masing-masing punya. Baik semeton, sekarang kita akan lanjutkan pada rumah yang kecil, minimalis katakanlah, BTN sebutan umumnya nggih. Rata-rata BTN itu lebarnya dari 7 meter bahkan 6 meter ada ya, sampai 10 meter biasanya, kecuali 2 kapling baru dia 2 meter. Umum, kita bicara umum sekarang. Sama semeton, rumah ini kita andaikan menghadap ke barat ya, berposisi di timur jalan, jadi jalan ini melintang dari barat, dari selatan ke utara seperti ini. Oke, posisi tengahnya lihat di utara ya, mau ulu apa? Kalau ini mau ulu Kajo dan mau ulu Margi Agung. Ini juga mau ulu Kajo dan mau ulu Margi Agung. Kalau di Tabanan sudah biasa seperti ini ya, Kajo Kangin. Ya, kemudian mau ulu ke Margi Agung, karena ulu itu ada 3. Ulu Kajo Linggih Paradewa atau gunung ya, ulu Kajo atau gunung Linggih Paradewa simbolnya. Kemudian mau ulu Kangin simbolnya Linggih Betara Suryo. Kemudian mau ulu Margi Agung simbolnya Ruwo Binendo. Ulu itu ada 3 di persimpangan ya, seperti ini contohnya. Nah, kemudian ketika kita memiliki rumah BTN seperti ini yang lebarnya kurang dari 10 meter, maka pembagiannya itu bagi 5. Nah, bagi 5 sekarang hitungnya dari mana? Dari Teben ke Luan. Mana tebennya? Ini Teben selatan ya. Luannya mana? Kajo. Ini lawannya ya. Kalau timur Luan berarti barat Teben. Nah, itu yang dimaksud lawannya ya. Hitungnya selalu dari Teben ke Luan. Kalau ini yang gede, yang bagi 9 itu ngitungnya dari kiri ke kanan. Kalau ini dari Teben ke Luan, berbeda ya, jangan disamakan. Itu prinsip ya. Nah, sekarang karena kita membagi 5 sesuai dengan rujukan sastra, ketika rumah itu lebarnya kurang dari 10 meter, maka pembagiannya itu bagi 5. Oke, sekarang berapa lebar rumah ini sesuai dengan contoh yang kita tampilkan ya. Ini lebarnya 9 meter 83. Kalau 9 meter 83 kita bagi 5, itu mendapat 197, 1 meter 97 ya, benar. Oke, jadi pembagiannya benar ya. Hitungnya dari mana? Yang ulangan dari Teben ke Luan, dari Kelon ke Kajo. Nah, jadi kita punya kotak 5 sekarang ya. Masing-masing kotak ini memiliki aura dan vibrasi yang berbeda juga, sama seperti yang tadi ya. Jadi nomor 1 ya, jadi kan dari selatan yang hitungnya nomor 1 itu artinya kerti ya, maaf ya, kerto. Nah, nomor 1 itu kerto, kerti, kalau, kali, sangsaro. Nah, seperti itu. Ditiang ulangi, kerto, kerti, kalau, kali, sangsaro. Jadi karena kita pingin kerto ya, definisi dulu ya, definisi apa artinya kerto. Kerto itu artinya kesejahteraan yang bersifat eksternal, artinya di luar dari tubuh kita, itu disebut eksternal ya. Kerto, kesejahteraan yang bersumber atau berasal dari luar tubuh kita. Misalnya kalau bahasanya Kerto Raharjo, Kerto Raharjo artinya Kerto Raharjo itu kan alam di luar daripada tubuh kita. Nah, seperti itu. Kerti itu adalah kesejahteraan, kebaikan dari yang bersumber dari inner kita, di badan kita. Budi pekerti, pulau kerti,
Kerti aso, seperti itu ya. Jadi kerti itu pengertiannya kesejahteraan yang bersumber dari pikiran kita, dari tubuh kita. Inner katakanlah. Kalau ini eksternal, casing ya, atau alam propan. Seperti itu. Kerto, kerti, kalau. Apa artinya kalau? Kalau itu artinya apa ya? Terkecoh, mengintimidasi, terpapar katakanlah. Kalon gitu istilahnya. Jadi kalau orang kalon itu cepat emosi misalnya ya, masalah kecil dibesar-besarkan, dikit-dikit senggol bacok gitu istilahnya, itu kalon ya, disebut kalon. Jadi cenderung ke negatif seperti itu. Kemudian kali itu kita sudah apa ya, terkena negatif itu, artinya sudah masuk ke tubuh kita tuh, atau ke wilayah kita. Tadi kan kalau itu terpapar katakanlah, oke, terpapar. Kalau ini adalah sudah masuk, seperti itu. Kalau ibaratnya apa ya, ibaratnya racun katakanlah, kita terpapar racun, kena kulit saja, menyebabkan alergi gitu misalnya. Kalau ini zat kimia katakanlah, oke, jangan racun, zat kimia. Ini pengertiannya kalau kita asumsikan adalah zat kimia, kita terpapar. Ya paling-paling penyebabnya gatal-gatal, alergi gitu misalnya, terpapar atau berubah warna gitu misalnya. Kalau kali ini artinya kita sudah terkena, sudah masuk di wilayah kita. Kali itu jatuh, sudah terjatuh ya. Itu pengertian kali. Kemudian sangsara itu artinya apa ya? Keburukan ya. Jadi sangsara itu yang bersifat permanen, hal buruk yang bersifat permanen, misalnya gelam tahunan, sakit menahun istilahnya, atau cacat seumur hidup, itu di kategori sangsara. Hal buruk yang menimpa kita yang bersifat permanen itu disebut sangsara ya. Seperti itu semeton, sehingga kita memilih nomor 1 atau nomor 2. Sama, kita mensinkronkan diri. Itu kan dalil-dalilnya tadi itu pengertian kerto, kerti, kalau, kali, sangsara. Jadi kalau dalil tiang itu adalah logika, kembali ya, seperti tadi penjelasnya, estetika dan juga etika. Logikanya memang kita apa ya, kebutuhan kita seperti ini kita buat langsung, tidak ada kori, tidak ada gerbang. Gerasonya seperti ini, cuman kita isi pintu saja. Seperti itu semeton. Ya, logikanya memang seperti ini. Ya, secara estetika ya, estetika kita buat cantik di sini, siapa kek gitu misalnya. Kita buat cantik di sini, kita buat sirkulasi juga seperti ini kebutuhan ya. Kemudian safety juga biar masuk seperti itu. Itu yang kita sebut dengan estetika. Etikanya sekarang. Jadi kalau misalnya secara etika di utara ini kita menempatkan merajaan, misalnya khusus itu agama Hindu Bali ya. Di sini kita menempatkan merajaan, ya di sini kita buat pintu masuk agak-agak jauh dikit ya. Kalau misal kita pepet di sini, jadi logikanya tidak masuk. Seperti coba bayangkan saja, kalau misalnya Geraso ini kita pindah pepet di sini, jelas tidak masuk. Itulah yang kita maksudkan adalah apa ya? Logika, estetika dan etika. Seperti itu caranya memposisikan semeton nggih. Jadi untuk rumah yang menghadap ke barat ini, rumah BTN misalnya, kita posisikan pintu masuk itu mepet di selatan seperti ini. Jadi ada juklaannya, ada juknisnya. Juknisnya bersifat baku, silakan geser sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya semeton-semeton yang mempunyai BTN kebetulan ya, maaf ya, coba perhatikan di mana posisi pintu masuk semetonnya. Jika BTN semeton itu menghadap ke barat seperti ini, posisinya pasti di sebelah selatan. Kemungkinannya walaupun tidak semua ya, yang benar itu di sebelah selatan pintu masuknya atau gerasonya. Apakah itu pintunya kecil? Kalau kecil mungkin di sini, mungkin ya. Kalau ada gerasonya pasti di sini. Kalau di selatan ya di teben katakanlah. Kalau misalnya menghadap ke timur, ya pasti di selatan, bukan di utara, selalu di teben. Karena apa? Karena luarnya kajau, tebennya adalah kelot. Walaupun rumah itu menghadap ke timur, dia tetap belok dan pasti di sini posisi
posisi pintu masuk itu pasti di sini, di wilayah ini. Di sini Merajan. Begitu logikanya. Ini Merajan, ini pintu masuk, ini pintu masuk. Pasti begitu. Begitu juga rumah yang BTN yang menghadap ke selatan misalnya, pasti daun-daunnya, ya, gerasonya. Kalau yang menghadap ke utara, juga daun-daunnya, selalu dia berposisi di teben. Nah, seperti itu semeton, ya, caranya memposisi. Karena kemudian ada juga sering menanyakan di WhatsApp Tiang, ya, Pak, kalau misalnya Tiang sudah benar memposisikan apa ya pintu masuk sesuai dengan sastra, nah kalau kebetulan di depan rumah Tiang ini ke pas mapas katakanlah, jadi bagaimana itu? Ya tidak bagaimana ya. Kalau Tiang contohkan begini, pertanyaannya begini. Jadi ini kan pembagiannya sudah benar di selatan jalan, ya. Nah kebetulan sekarang tetangga kita depan di seberang rumah kita itu juga di sini dia membuat pintu masuk, ya. Artinya dianggap mapas. Terus bagaimana Tiang, Pak? Apa yang salah? Apakah harus Tiang ubah? Tidak. Kita tidak apa ya? Jadi ini tidak akan berpengaruh terhadap eksternal yang di luar kepada kepemilikan kita. Itu yang kita maksudkan. Mau mapas, mau tidak mapas, itu tidak akan berpengaruh, ya. Walaupun orang bilang tidak boleh mapas, ya jangan disamakan mapas itu mapalu gitu, artikulasinya mapas itu tidak sama seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengolah orang lain, tidak boleh. Posisi pintu kita benar, sementara dia juga benar, jadi kita terkecoh di sini, dianggap kita tidak benar, bahkan sebaliknya orang lain kita anggap tidak benar. Apalagi kita sakit-sakitan, kita anggap orang lain menyakiti. Waduh, itu sudah parah sekali, fatal sekali. Anunya sudah agak jalan, ya. Nah, seperti itu. Sama banyak yang menanyakan seperti ini. Ini juga anggap pintu masuknya di rumah yang gede, ya. Jadi semetonnya di depan rumahnya itu mapas. Kebetulan juga di sini pintu masuknya. Nah, seperti ini. Pak, pintu masuknya mapas dengan depan rumah, apa gak apa-apa, apa gak nyakitan? Nah, seperti itu pertanyaannya. Ya, yang nyakitan siapa? Dalil itu dari mana? Tidak. Bangun objek itu tidak ada yang nyakitan. Nah, gitu misalnya. Menurut saya, objek itu tidak ada yang menyakitkan. Jangan pernah menyalahkan objek apa yang terjadi atas diri kita, ya. Itu murni karena kita. Nah, ini hanyalah dalil-dalil, sastra-sastra itu adalah dalil yang mengarahkan kita agar kita itu tunduk, itu pada dasarnya, ya, agar kita terarah. Tapi dalilnya mungkin agak terlalu berat, ya. Jadi objek itu tidak pernah menyebabkan kita menjadi bagaimana atau tidak, menurut Tiang. Yang paling menjadi penyebab itu adalah diri sendiri, ya. Apalagi mengkambing hitamkan Tuhan, mengkambing hitamkan leluhur kita ke Bogor katanya. Nah, jadi kita sakit-sakitan karena posisi pintu masuk kita salah katanya. Jadi janganlah terlalu memikirkan hal-hal yang bersifat abstrak yang tidak memiliki nilai kebenaran, ya. Kenapa? Karena tidak yakin sepenuhnya dengan dalil-dalil itu, karena memang keterbatasan beliau untuk membuat dalil hanya sebatas itu, ya. Belum mengenal istilah bahasa etika, belum, istilah logika itu juga belum, ya. Jadi didalilkan yang bersifat abstrak untuk mengarahkan kita. Begitu semeton ampuro. Baik semeton, seperti itu bisa Tiang jelaskan mengenai cara menentukan posisi pintu masuk pekarangan yang menghadap ke barat. Pada prinsip Tiang ulang karena sudah lama, ya. Jadi pada prinsipnya untuk menentukan pintu masuk pekarangan rumah yang lebih dari 10 meter, kita wajib membagi 9, menghitungnya dari kiri ke kanan. Yang kedua, untuk menentukan pintu masuk pekarangan rumah yang lebar depannya kurang dari 10 meter, itu dibagi 5. Cara menghitungnya dari teben ke luar.
seperti itu semeton ya. Baik semeton pemekas majeng ring parodikan, ring sejeroning bangunan, ring sejeroning agama. Ampura ketika yang salah dalam penyampaian, ketika ada yang salah ya tidak unsur ampura ping banget. Yang paling penting ledang tetap tidak lunas tuntunan, pidekat para warah arahan agar yang bisa lebih sempurna lagi ngemargyang Swadarmo sebagai undagi ya. Nah seperti itu. Nah pamekas kepada semeton semuanya, bila ingin berkonsultasi dengan Tiang siap melayani dari konsultasi sampai mengerjakan rumah ya. Dari konsultasi kemudian Tiang mendesain, menggambar, kemudian lanjut dengan pembangunan dari nol sampai serah terima kunci. Tiang sudah terbiasa, proyek Tiang banyak ya, sudah terbiasa mengerjakan rumah adat Bali secara keseluruhan maupun per item bangunan. Kemudian Tiang juga mengerjakan rumah-rumah seperti rumah lantai 2, lantai 3 ya, konstruksi, dan juga mengerjakan peryangan Merajaan, Puro Gede misalnya. Jadi Tiang siap mengerjakan proyek baik dari skala kecil maupun skala besar. Dengan sukan-sukan hubungi Tiang Nyoman Murdana Undagi Bali nggih, Facebook Tiang Murdan Sanggah, ada Facebook Tiang Undagi Bali, channel YouTube Undagi Bali juga. Jadi di bawah video ini silakan klik ya. Ada lengkap di bawah deskripsi ya, di deskripsi lengkap nomor telepon, nama akun, alamat rumah, alamat kantor lengkap ya. Company, profil company jadi lengkap semua. Baik semeton, demugi bermanfaat. Tiang sinap dengan Pramo Santi Om, Santi Om.